Saya Bunga Fajari Ramadhani. Saya Dr. Fabian Rizia. Saya Salsabila Kamal. Dan teman satu lagi yaitu Almin Rahman yang berhalangan atau izin. Yang pertama, sejarah perkembangan komputer. Pada tahun 1822, komputer pertama kali ditemukan oleh ahli matematika yang berasal dari Inggris, yaitu Charles Babbage. Pada mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka yang bentuk differentnya engine 0 jauh berbeda dari kebanyakan model komputer yang modern saat ini. Prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, tapi dia mampu menghitung angka alias komputer itu sendiri. Mesin tersebut kemudian diberi nama Different Engine 0 yang diharapkan sebagai komputer pertama di dunia. Pada tahun 1930, pertama kali komputer digital mulai dikembangkan. Mengembang mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing, yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Turing menjadi pengembang oleh Johannes dari insinyur mesin asal Jerman tersebut membuat komputer digital pertama yang bernama Z sebelum Perang Dunia Kedua. Tahun 1943, mesin bernama Electronic Numerical Integrator dan Kalkulator atau ENIAC. Mesin ini dibekali dengan kemampuan analisa menghitung ribuan masalah dengan cepat. Hitungan detik. Awalnya mesin ini diciptakan membantu angkatan darat memprediksi serangan secara umum. Pertama, yaitu generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1959. Pada Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat pada perang berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Sejarah berkembang komputer lain pada masa itu adalah Electronic Numerical Integrator dan komputer. Dirancang oleh John Expert Exer dan John Marshall Lee. ENIAC merupakan komputer berguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mach 1. Yaitu ciri-ciri generasi pertama, ukuran fisika yang lebih besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Yang kedua, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Yang ketiga, program dibuat dalam bahasa mesin. Yang keempat, penggunaan storage program. Yang kelima, dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk atau yang kata disk gitulah, bentuk bulat gitu. Terus yang F, contohnya komputernya itu adalah IBM 701 yang dibuat pada tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar, dan IBM 705 yang dibuat pada tahun 1959 untuk industri. Generasi kedua dari 1959 sampai 1965. Penemuan transistor sangat memengaruhi perkembangan komputer. Pada tahun 1959, transistor mulai digunakan dalam komputer. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua dapat diandalkan lebih kecil, cepat, hemat energi dibanding pada pendahuluannya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama String and Theorem, merupakan komputer bernama Large. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa rakitan. Bahasa rakitan adalah bahasa yang menggunakan singkat-singkatan untuk menggantikan kode biner. Ciri-cirinya komputer generasi kedua sebagai berikut. A. Komputer yang digunakan adalah transistor yang lebih jauh dan lebih kecil dibandingkan dengan tampang udara. B. Menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk.
C. Memiliki kemampuan pemotosan waktu nyata dan pembagian waktu. D. Orientasi pada aplikasi bisnis dan teknik. E. Kapasitas memori utama cukup besar. F. Proses operasi lebih cepat. G. Contohnya komputer TDB5, TDB8 dibuat pada tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu, komputer IBM 7070, IBM 1400, NCR 300, dan sebagainya. 1965 sampai 1970, penggunaan transistor menghasilkan panas yang cukup besar sehingga dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Seorang insinyur di Texas, instrumen bernama Chip Gilbey, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. IC mengkomunikasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Batu kuarsa menghilangkan masalah transistor yang dapat berpotensi merusak bagian internal komputer. Ciri-ciri komputer generasi ketiga sebagai berikut. A. Komponen yang dipakai adalah komponen kelima, integration series, yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integration series dan monolith integration